Bagaimana peran strategis pemerintah daerah untuk bisa terus menjaga fundamental ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian saat ini? Yang pertama, pemerintah daerah itu kan punya tugas untuk melakukan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan begitu. Jadi sebelum bicara yang tinggi, basic needs dulu dipastikan begitu. Kalau kebutuhan dasar dipenuhi, maka yang lain-lain akan juga menyusul begitu. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah pusat kan punya beberapa target prioritas. Makan bergizi, koperasi desa, sekolah rakyat, misalnya kedaulatan pangan. Nah, Kemendagri berusaha memastikan agar pemerintah daerah juga melakukan sinkronisasi. Mereka kan punya program, Syaf. Mereka juga kan punya janji kampanye. Nah, boleh-boleh saja itu adalah hak mereka, tetapi harus sinkron dengan apa yang ada di pusat. Nah, Kemendagri fungsinya adalah melakukan supervisi bahwa yang dari pusat dan di daerah itu harus juga sinergi. Oke, saya seringkali mewawancarai beberapa pemimpin-pemimpin daerah gitu ya Pak ya, wali kota, bupati. Dan satu yang selalu mereka keluhkan itu adalah efisiensi anggaran. Kedua, banyaknya beberapa hal yang keputusannya kini diambil oleh pusat, Pak. Jadi mereka merasa kehilangan wewenang. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Saya pernah jadi kepala daerah selama 2 periode, pernah jadi ketua asosiasi wali kota se-Indonesia selama hampir 3 tahun. Itu lumayan paham tantangan di pemerintah daerah. Mungkin kepala daerahnya oke, mungkin kepala daerahnya visioner. Tetapi staf-staf di bawahnya ini mungkin agak berbeda sehingga terjadi pemborosan. Kadang tanpa sepengetahuan kepala daerahnya. Ada alokasi anggaran yang sebetulnya nggak perlu. Perjalanan dinas, makan minum, biaya seragam, biaya seremoni, upacara ini, upacara itu, event ini, event itu. Seringkali kepala daerah nggak menguasai data semua. Dan ini yang sekarang kita perbaiki melalui sistem yang ada di kita bisa memonitor. Jadi yang dimaksud efisiensi SAF itu adalah anggaran yang nggak masuk akal. Anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih penting. Seperti kesehatan, pendidikan misalnya. Itu yang dimaksudkan efisiensi. Jadi kalau orang mengeluh gitu berarti nggak paham, salah tangkap, atau ada modus lain gitu, karena nggak bisa lagi menikmati uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan lain. Surabaya misalnya, CRI waktu ke Surabaya itu keren, 1 triliun dilakukan efisiensi dari biaya perjalanan dinas dan lain-lain. Untuk apa? Untuk membantu memperbaiki sekolah-sekolah. Nah, kemudian untuk soal tadi kewenangan, saya kira begini ya, semua sudah diatur di undang-undang. Mana yang urusan pusat, mana yang urusan daerah, mana yang dilakukan secara bersama-sama antara pusat dan daerah, itu sudah jelas semua. Nah, yang terjadi mungkin begini, seringkali daerah itu mengalami persoalan-persoalan yang memerlukan bantuan dari pusat, yang kemudian membuat pusat itu intervensi. Jadi, manakala daerah itu punya kompetensi, pasti pemerintah juga nggak akan cawe-cawe, kayak begitu. Tapi manakala daerah itu punya banyak persoalan, karena banyak loh, sebagian besar daerah Indonesia itu tidak mandiri secara fiskal. Enggak. Jadi besar pasak daripada tiang. Mereka bergantung dari pemerintah pusat. Gitu. Saya kira mungkin 70% ya. Alasannya apa Pak? Alasan terbesarnya kenapa kemandirian itu tidak tercipta di daerah? Karena begini, seringkali itu tadi ya, business as usual. Jadi karena dibantu oleh pusat, mereka tidak mencari new engine of growth. Tidak fokus kepada opsi-opsi yang mungkin bisa menambah pendapatan asli daerah. Karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya alam dan lain-lain begitu. Jadi banyak daerah yang seperti itu. Jadi gali lubang, tutup lubang. Ya. Dan sekarang gimana caranya memastikan dengan adanya efisiensi yang diberlakukan dan dana yang diterima ini benar-benar terserap untuk program-program penting? Apa yang bisa dilakukan Kemendagri? Di Kemendagri ini ada Dirjen Otonomi Daerah, ada Dirjen Keuangan Daerah. Nah, ini komponen-komponen inilah yang ikut memantau, melakukan assessment
kinerja dari perekonomian daerah. Jadi ada angka-angkanya di kita. Kita ini punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Secara real time, kita bisa tahu misalnya tanggal 1 Juli ini pemerintah provinsi A itu sudah spending berapa. Tanggal 1 Juli ini berapa persen kota kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah misalnya belanjanya di atas 50%. Jadi kita monitor. Nah, ketika performance di bawah rata-rata, pasti kita tegur. Pasti kita surati, pasti kita komunikasikan begitu. Indikatornya apa Pak, performance di bawah rata-rata ini? Ya itu tadi, kan sudah ada targetnya. Triwulan pertama berapa, 6 bulan berapa. Kalau ternyata misalnya belanja daerahnya masih di bawah, atau penerimaan daerah masih di bawah, berarti ada yang salah. Kan selalu ada target-targetnya dibandingkan tahun lalu. Iya. Gitu. Oh berarti melihat sesuai dengan target yang sudah ada aja dan dibandingkan dengan tahun lalu. sebelumnya. Iya, tahun sebelumnya. Oke.